Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya masih sama dengan driver SOCL ya. Entah itu SOCL 504, 506 dan lain sebagainya. Pokoknya untuk tipe driver SOCL. Tapi di sini untuk model yang saya pakai ataupun contohnya ya, saya menggunakan SOCL 506 seperti itu. Nah, oke, menyambung dari video-video saya sebelumnya lor ya, mengenai eksperimen. Yang pertama mulai dari eksperimen ergain, terus juga kapasitor input, elko resonan. Kali ini kita akan membahas mengenai kesimpulannya ya, kesimpulan dari ketiga eksperimen yang sudah saya bikin di video-video sebelumnya. Bagi dulur yang belum nonton silahkan ditonton lur ya. Dan untuk supaya lebih mudah mencari video saya, silahkan klik di playlist ya, di playlist di channel saya. Itu nanti keluar untuk kategori-kategori videonya gitu. Jadi sudah ada video eksperimen, ada sendiri-sendiri, terus modif juga ada, terus review produk ada, terus compare atau perbandingan produk juga ada. Nanti silakan dulur-dulur tonton saja di situ. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan video yang dulur-dulur butuhkan seperti apa untuk menemukan videonya supaya lebih mudah seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kesimpulan lor ya, yang mana untuk merubah karakter ataupun merubah suara dari driver SOCL itu ternyata kita hanya membutuhkan sekitar 2 komponen saja. Yang mana komponennya itu adalah di sini di kapasitor input ya. Yang mana kemarin di video kemarin ketika saya sudah ganti ya kapasitor input ini. Nah, kapasitor input itu di SOCL biasanya dia pakai 223 ini atau 22 nano ya. Tapi tulisannya di sini 223 kodenya. Tapi ini dibacanya 22 nano. Nah, biasanya SOCL itu pakai 22N ini, 223. Nah, ini ketika kemarin saya sudah eksperimenkan, sudah saya coba naikkan ya nilainya. Naikkan nilainya terus turunkan nilainya, ternyata untuk perubahan karakter suaranya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berubah banyak gitu, cuma tipis-tipis. Lalu kemarin juga sudah saya ganti ya bagian di sini. Ini adalah kapasitor input, yang mana kapasitor input ini dia menghubungkan antara ergain dan juga kaki tengah dari TR2N5401 gitu. Nah, resistor kapasitor elko resonan ya, elko resonan ini ternyata ketika sudah saya eksperimenkan kemarin, ternyata dia itu untuk karakter suaranya bisa berubah lur. Jadi ketika nilainya dinaikkan, nilainya diganti besar, itu dia semakin ngebass. Ketika nilainya diturunkan, itu suaranya semakin ngemit, bassnya itu semakin hilang gitu. Jadi bisa kita simpulkan jika dulur-dulur ingin mengganti ataupun modifikasi merubah karakter suara ya pada driver SOCL 504, 506 dan sebagainya, itu membutuhkan 2 buah komponen yang harus diganti. Yang pertama adalah elko resonan dan yang kedua adalah kapasitor input. Yang mana untuk ininya lor ya, untuk rumusnya semakin besar nilai kapasitornya, maka semakin ke subwoofer suaranya, semakin bass. Tapi semakin kecil nilainya itu semakin mid gitu atau semakin ke high, entah itu yang di sini atau yang di sini. Jadi misalkan dulur-dulur pengen mengganti suara itu disesuaikan, misalkan pengen jadi mid gitu suaranya. Nah, maka nilai kapasitor di sini, kapasitor input ini diturunkan. Yang semula 22N bisa diturunkan mungkin pakai 10N, 10 nano. Lalu elko resonannya juga diturunkan nilainya, yang semula 22 mikro, 22 UF diganti pakai 10 nano atau maaf bukan 10 nano tapi 1 UF atau 1 mikro. Ya, itu bisa enak suaranya, nanti jadi ke mid gitu, suaranya mid high gitu. Tapi untuk nilainya, nilai pastinya itu silakan dulur-dulur eksperimen sendiri gitu. Misalkan pakai nilai segini kok terlalu mid, bisa diganti, pokoknya dimain-mainkan lah dengan rumus seperti tadi. Rumusnya itu semakin besar nilai kapasitansinya, maka semakin suaranya itu semakin ke sub, semakin ngebass.
tapi semakin kecil nilai kapasitansinya maka semakin mid, semakin high gitu suaranya. Itu untuk untuk rumusnya gitu. Nah, lalu untuk resistor gain ini juga perlu disesuaikan lur, resistor gain ini, karena kalau misalkan suaranya itu menurut saya ya, kalau suaranya itu dimodif subwoofer, kit ini dimodif subwoofer, menurut saya untuk resistor gain di sini ini pakai 47K juga enak. Tapi kalau misalkan dimodifnya itu ke mid high, saya sarankan sih diturunkan gainnya, bisa pakai misalkan 22 kilo atau 27 kilo, pokoknya diturunkan gitu. Jadi nilai air gain ini misalkan kitnya itu mau dimodif subwoofer low sub, itu pakai air gain 47K nggak masalah. Kalau pengen dimodif mid high, lebih baik diturunkan gainnya, jadi nanti pakai resistor gain antara 27K atau 22K atau 18K gitu, supaya ketika mid high itu dia suaranya nggak pecah lur. Karena mid high itu dia kalau ada cacat sedikit itu suaranya sangat sangat bisa terdengar gitu, jadi nggak nyaman dan juga gampang pecah suaranya. Jadi untuk gainnya lebih baik diturunkan supaya suaranya nanti cacatnya berkurang, terus juga nggak gampang pecah suaranya, lebih enak seperti itu lur. Jadi untuk modif SOCL itu komponen kuncinya seperti itu, untuk mengganti merubah karakter suara ya. Jadi ada yang pertama ada di kapasitor input, yang kedua ada di elko resonan seperti itu. Nah, lalu juga untuk speakernya ya, yang harus diperhatikan juga disesuaikan lur. Jadi kalau misalkan speakernya itu speaker dulur-dulur, misalkan speaker woofer itu kan berarti bass ya. Nah, itu bagus dimodif low sub bagus. Tapi misalkan speakernya dulur-dulur itu speakernya nggak bisa low, misalkan speakernya speaker mid, tapi dipaksa untuk pakai si powernya ini dimodif jadi low sub, maka nggak akan enak suaranya. Jadi suara speaker mid itu kalau misalkan dipaksa untuk subwoofer nggak akan enak suaranya, pasti dia kurang rendah suaranya gitu. Jadi untuk speaker juga disesuaikan lur ya. Jadi jangan serta-merta ketika sudah saya sudah modif drivernya seperti ini seperti low sub gitu, tapi kok ketika dicoba suaranya nggak, low subnya itu nggak bulat, nggak enak gitu, padahal speakernya bukan speaker low ataupun bukan speaker sub, speakernya itu speaker mid full range gitu ya, kurang enak gitu. Jadi disesuaikan dengan speakernya. Misalkan speakernya mid high, butuh karakter mid dulu misalkan ya, speakernya harus mid, terus juga kitnya juga dimodif mid, itu lebih bagus. Kalau speakernya low sub, pengen dimodif low sub, si drivernya dimodif, itu nanti lebih bagus. Jadi bisa match, bisa bisa serasi gitu, bisa pas antara settingan driver dengan powernya seperti itu. Jadi ya disesuaikanlah dengan kebutuhan dan juga dengan perangkat dulur-dulur. Jangan serta-merta mengikuti sesuatu itu tapi nggak disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak disesuaikan dengan komponen yang dulur-dulur punya, nanti jadinya kurang maksimal seperti itu. Nah, mungkin saja lur ya untuk video kita kali ini. Untuk sedikit kesimpulan mengenai eksperimen kita di beberapa video belakangan. Untuk next video dulur-dulur pengen eksperimen apa ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan, kalau misalkan requestnya itu masuk gitu, nanti kita akan buatkan untuk eksperimennya seperti itu. Karena untuk video eksperimen saya juga sudah buat sebenarnya lur, beberapa, banyak lah pokoknya. Silahkan cek saja di playlist, ada eksperimen saya. Dan bahkan eksperimen itu nggak selalu berhasil lur ya, ada juga eksperimen yang gagal gitu, eksperimen yang ternyata di grup Facebook itu viral, rame gitu. Saya pernah nyoba, yaitu TR final diganti pakai dioda ya, itu kan eksperimen di Facebook itu rame seperti itu.
Dan setelah saya coba, saya buat video, ternyata itu cuma gimmick. Ternyata nggak bisa lor. Ternyata TR final itu nggak bisa diganti pakai dioda seperti itu. Pokoknya eksperimen-eksperimen apa yang aneh dan yang unik silahkan ditulis saja di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya, jadi dulu bisa tahu gitu eksperimen ini tuh bener atau tidak, seperti itu. Oke lor ya, terima kasih sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.